Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa dalam acara bedah buku ustazah kita ya yang berbicara tentang Tufanul Aqsa dan keteguhan Gaza. Karena memang di akhir zaman kita lihat banyak muslim dan mukmin yang kurang kuat keimanannya kalau menghadapi masalah-masalah kehidupan. Tapi kalau kita bercermin dari saudara-saudara kita di Palestina, masalah apa yang saat ini paling besar dan paling berat? Kayaknya cuman mereka yang merasakan. Tidak ada harta, tidak ada rumah, kesehatan pun minim sekali, ya, dan juga semua luka parah tadi bertubi-tubi, ditambah lagi kurangnya obat-obatan dan makanan. Artinya pelajaran sangat bisa kita ambil dari sana. Semoga nanti kita akan dengarkan kisahnya betapa keteguhan masyarakat Palestina, saudara-saudara kita di sana dalam kondisi dijajah dan juga genosida yang jelas ya, tapi tetap istiqomah dalam keimanan dan dalam keislaman. Ya, sambutan saya dari Ketua Kotaku, Komunitas Pencinta Al-Quds, salah satu dari 19 komunitas di bawah Adara Relief Internasional ya. Jadi Adara ini juga kalau ada yang kita searching, ya, Adara Relief Internasional ini apa? Jadi salah satu kayak lembaga gitu ya, khusus untuk mengurus anak-anak dan perempuan yang terkena dampak peperangan, khususnya di Palestina. Ya, jadi di bawahnya Adara, kami salah satu dari komunitas yang mendukung program Adara. Dan beliau juga tadinya ketua Adara, kemudian sekarang melebarkan sayap lagi jadi KPIPA. Apa nih KPIPA singkatannya? Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsa ya. Ormas-ormas nasional. Ya, khususnya perempuan bergabung dari KPIPA. Jadi kalau Adara stressingnya di perempuan dan anak ya. Dan kalau ini memang khusus semua ormas perempuan ada di bawah KPIPA yang peduli dengan Palestina. Kita berharap semoga kepedulian kita dicatat sebagai salah satu bentuk keikutsertaan kita. Man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Orang yang menyiapkan satu ya peperangan melawan musuh yang menyerang, insya Allah ikut berperang walaupun kita nggak turun ke lapangan. Ya, jadi ada buku-bukunya Ustazah Nurjanah juga 55.000 tuh pengganti harga cetak. Ya, kalau mau infak lebih sangat diharapkan untuk saudara-saudara kita. Udah ditandatangani oleh beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya berharap sekali 2 ruangan penuh. Qadarullah ternyata penuh dengan malaikat, semoga. Qadarullah memang hari ini tidak terlalu penuh ruangan kita, tapi semoga ini bisa memberikan pencerahan dan juga bekalan untuk iman-iman kita agar semakin kuat dalam menjemput takdir Allah ke depannya, dan semoga Allah berikan kita husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Haja Erika Surani Dewi LCMA. Beliau selaku Ketua Kotaku dan juga beliau ini selaku pembina Yayasan di Marwah Muslimah Center yang hari ini kita berada ngadain acara hari ini. Dan insya Allah ada sambutan yang kedua, itu bersama Ustazah Haja Eva Muzlifah LCMA. Beliau Ketua Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Kepada Ustazah Haja Eva Muzlifah LCMA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kotaku Ustazah Erika
yang saya cintai narasumber pada pagi hari ini, Ustazah Nurjannah Hulwani, dan juga yang saya hormati Ketua daripada Marwah Center Muslimah yang sudah memberikan kesempatan untuk kami membedah buku daripada Tufanul Aqsa. Dan para jamaah semuanya, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka memberikan kepedulian dan dukungan selalu kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, dan Palestina secara umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal ibadah kita pada pagi hari ini sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudara kita di sana. Man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhum. Siapa yang tidak memberikan kepeduliannya kepada orang mukmin, maka dia bukan bagian daripada orang mukmin tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya cintai, saya Ketua Koalisi Daiyah Indonesia, bagian daripada Kapipa sebenarnya, ya. Jadi kami di bawah lembaga Kapipa tadi yang dipimpin oleh Ustazah Nurjannah Hulwani, ya. Dan kebetulan beliau juga sebagai pembina, ya, di Koalisi Daiyah Indonesia. Alhamdulillah. Yang kami lakukan adalah koalisi ini sebenarnya tidak menggalang donasi, ya. Kami hanya mengedukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kenapa? Karena masih banyak sekali orang kita, orang Indonesia yang walaupun alhamdulillah ya dengan terjadinya Tufanul Aqsa ini sudah mulai terbuka ya masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena dukungan dari pemerintah juga begitu terlihat, alhamdulillah, dengan Menteri Luar Negeri kita ya, Bu Retno Marsudi, yang masya Allah ya begitu kuat dukungannya untuk membantu kemerdekaan Palestina. Ya. Jadi lembaga ini ya semuanya bertujuan sama, yaitu bagaimana kita memberikan dukungan ya agar masyarakat tidak melupakan saudaranya yang ada di sana. Kalau yang terbaru kita lihat itu sungguh-sungguh sangat mengenaskan ya. Kadang kalau ngelihat video-video cuplikan-cuplikan ya setiap hari yang terjadi gitu ya kepada saudara-saudara kita ya, itu sedih gitu ya. Jadi pasti kita tuh menangis gitu ya, pasti menangis gitu ya ketika melihat video-video tersebut ya yang terjadi kepada anak-anak, kepada perempuan ya, dan kondisinya sepertinya terjadi pembantaian yang memang sudah melampaui batas ya. Jadi kalau terjadi pembunuhan di tempat pemotongan hewan misalkan gitu ya, itu aja masih beradab gitu ya dilakukan. Tapi apa yang terjadi di Gaza gitu ya, itu udah keluar dari adab-adab yang ada gitu, padahal mereka itu manusia loh, bukan hewan ya. Nah oleh karenanya ya kita yakin insya Allah ya Palestina akan merdeka, karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau berikan kontribusi kita, kepedulian kita ataupun tidak ya, itu sudah bagian dari ajaran Islam. Insya Allah pasti Palestina akan merdeka gitu. Tanpa dukungan kita pun sebenarnya akan merdeka ya. Cuma yaitu tadi tuntutannya bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu memberikan kepedulian ya kepada saudara-saudara kita yang tertindas. Allahumma ansur ikhwananal mustada'afina fi Gaza ya wa Filistin. Amin ya rabbal alamin.
Itu saja sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi Daiyah, yaitu Ketua Daiyah Indonesia, yaitu Ustazah Haja Eva Muslifah LCMA, Ketua Koalisi Daiyah Indonesia. Insya Allah kita akan mulai agenda berikutnya, yaitu bedah buku yang berjudul Tufan Al-Aqsa dan Keteguhan Gaza, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Hajah Nurjana Hulwani SAGME. Sebelum kita mulai, sedikit kita mengenal beliau. Ya, beliau sudah menikah dan memiliki 8 anak dan 8 cucu. Ya, Masya Allah ya. Saat ini beliau sedang kuliah S3 di Ilmu Al-Quran dan Tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, atau PTIQ. Dan aktivitas beliau saat ini Wakil Ketua Koalisi Global untuk Al-Quds dan Palestina. Kemudian Ketua Koalisi Perempuan Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina. Kemudian Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsa dan Pembina Adara Internasional. Kemudian Ketua Forum Muslimah Indonesia. Dan ternyata beliau sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sudah pernah ke Gaza 3 kali ya Ustazah. Sudah pernah ke Gaza 3 kali. Kemudian sudah pernah ke pengungsi Palestina yang berada di Lebanon. Jadi pengungsi Palestina di Lebanon ini sungguh menyedihkan ya, karena saya pernah juga jadi penerjemah beberapa syekh dari pengungsi Palestina yang di Lebanon ke Indonesia. Itu kondisi di sana memang sangat menyedihkan, tapi ternyata Allah memberikan rahmat yang luar biasa, banyak yang hafal Quran di sana. Ya, jadi Masya Allah sangat luar biasa di sana itu. Kemudian ada pengungsi Palestina di Turki Selatan. Ya, jadi pernah ke Palestina pengungsi Palestina yang berada di Turki Selatan, karena Palestina ini mengungsi ke beberapa negara ya. Jadi Masya Allah guru kita sudah pernah ke negara-negara tersebut. Kemudian pernah mengikuti konferensi Tufan Al-Ahrar di Istanbul 2024. Dan beliau penulis buku ya, bukunya salah satu yang hari ini akan kita bedah, yaitu Tufan Al-Aqsa dan Keteguhan Gaza. Dan di antara buku yang lainnya itu ada Hikmah Bersarak dari Bumi Gaza, dan juga ada Parade Heroik Pembebas Palestina. Insya Allah kita akan mulai kajian kita hari ini, bedah buku, yaitu Tufan Al-Aqsa dan Keteguhan Gaza, yang hari ini acara kita diselenggarakan oleh Marwah Muslimah Center. Ya, mudah-mudahan dengan acara hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, berkah, dan juga kita mengetahui pengetahuan-pengetahuan tentang kepalestinaan. Kepada guru kita Ustazah Hajah Nurjana Hulwani SAGME, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Ibu Dr. Ade Sri Wahyuni beserta keluarga besarnya, Ustazah Hajah Erika, Ustazah Hajah Eva, dan semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, 7 Oktober yang beberapa hari yang lalu itu 1 tahun pembantaian Israel kepada warga Gaza ya. Dan kita perlu ketahui bahwa peristiwa 1 tahun ini sebetulnya kemenangan bagi bangsa Palestina, khususnya di Gaza. Selama ini dunia melihat apa yang dilakukan pejuang Palestina itu teroris ya. Mereka membuat fitnahan-fitnahan ya. Kemudian mereka mencoba mengkaburkan bahwa
Urusan Palestina urusan mereka sendiri. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Nah, padahal semuanya itu adalah usaha-usaha mereka untuk sudah diblokade ya. Mereka diserang habis-habisan, tetapi yang menyerah itu Israel. Waktu itu 43 negara seluruh dunia mengadakan aksi FIFA Palestina ya. Kita dari Indonesia 14 orang. Sayangnya nggak daftar dengan FIFA Palestina itu. Maka perjalanan kita luar biasa ya, harusnya hanya 3 hari tetapi akhirnya 14 hari. Karena pada saat itu semua hotel tidak boleh dibuka. Karena rezimnya pro-nya kepada Israel ya waktu itu. Nah, 14 hari ke 10 kita normal udah nggak berhasil. Checkpoint pertama, kedua, rombongan kita dibawa lagi sama tentara ke penginapan. Akhirnya hari ke-10 itu penasaran juga, kita menggunakan jalan tikus lah. Jadi dari Kairo itu menuju Al-Arish yang dekat dari Gaza itu sekitar 10 checkpoint. Normal nggak berhasil, kita cari calo lah bahasanya ya, penunjuk jalan itu. Pakai mobil bak yang kita buat kambing tuh. Ustazah almarhumah Ustazah Yusra itu di depan, kita di belakang. Dari gurun ke gurun itu ada sampai 5 jam. Pindah satu gurun ke gurun berikutnya sampai ke sana. Ternyata nggak berhasil masuk. Nah, FIFA Palestina dia 16 negara Eropa membawa 300 kontainer. Setelah mabit 30 hari berhasil masuk, tetapi hanya 1 hari itu bisa pergi pulang ya, nggak boleh nginap di sananya itu. Ya berangkat atas nama negara. Disitulah titik awal Allah memberikan angin keberkahan buat saya ya. Dan itu penyesalan yang paling mendalam Bapak Ibu sekalian. Saya paham kewajiban membebaskan Palestina itu di usia 45 tahun. Kewajiban setiap muslim. Dan ini adalah penyesalan saya dan kita semua ya. Umat Islam kalau ditanya yang namanya Masjidil Aqsa itu yang mana, belum tentu bisa jawab. Mereka menganggap Masjidil Aqsa itu yang kubahnya kuning ya, yang kubahnya biru ya, seolah-olah nama Al-Aqsa itu nama sebuah masjid gitu. Padahal yang namanya Masjidil Aqsa itu adalah area 14,4 hektar yang dinistakan sudah 78 tahun. Jadi pada saat itu belum berhasil masuk saya itu. Tapi karena dapat informasi dari orang yang pernah masuk ke Gaza segala macam hal, dan kita buka-buka lagi gitu ya. Maka sepulang dari Mesir belum berhasil masuk, disitulah awal saya bergerak. Dan saya baru baca beberapa tahun terakhir ini. Dr. Yusuf Qaradawi almarhum mengatakan, selama Palestina belum merdeka dan Al-Aqsa belum dikembalikan kesuciannya, kehormatannya, kemuliaannya, selama itulah 1,5 miliar umat Islam berhutang dengan bangsa Palestina. Itu yang menjadi. Disitulah pada saat itu saya mulai bergerak ya. Gerakan awal nggak mudah Pak, nggak seperti sekarang. Di mana-mana orang peduli Palestina ya. Kita ngadain gerakan 1000 per hari saja itu terkumpul 2 tahun 500 juta, kecil itu. Untuk memberikan bantuan 500 juta itu untuk berapa orang dan berapa ini saja. Tapi itu upaya kita pada saat itu. Masuk ke Gaza 2 kali, lalu hari pertama, yang keduanya bulan pertama, bulan Februari, kemudian Mei. Lalu saya buat buku. Jadi saya berangkat dulu baru buat buku. Jadi kerjaan saya selama 2 kali masuk ke Gaza itu mencatat, menyaksikan, merasakan, dan apa yang saya rasakan itu saya tulis. Dan jujur saja, itu memang luar biasa penduduk Gaza itu. Ahlul Quran. Beliau dari mulai Perdana Menterinya, pejabat-pejabatnya sampai anak-anaknya
rata-rata hafal Quran. Dan hafal Qurannya itu mutkin. Mutkin itu mahir seperti surah Al-Fatihah itu. Itu mata saya bengkak makanya di mana-mana. Maka judul buku saya yang pertama itu adalah Hikmah Berserak di Bumi Gaza. Ibaratnya kita masuk ke dalam satu kota, ada toko-toko yang bagus-bagus, harganya murah-murah. Kita satu toko aja belum kelar kita penuhi, kita harus ke toko yang lain. Nah, toko itu saya maksudkan adalah keteladanan. Saya belum selesai kagum dengan keteguhan mereka tentang bagaimana berpisah dengan anak-anaknya di penjara, ya, kemudian mogok makan 14 hari hanya minum air garam gitu ya. Hafalan Qurannya juga. Lalu saya bergeraklah di situ. 2016, 2017 Donald Trump buat ulah lagi gitu. Mereka mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Setahun setelah mereka mengumumkan itu, mereka memindahkan kedutaan Amerika yang adanya di Tel Aviv pindah ke Israel, pindah ke Al-Quds. Warga Gaza tidak nerima. Jadi warga Gaza itu dalam militansi mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, Al-Quds itu memang luar biasa. Lobi-lobi internasional, ya, para pemimpin di Gaza mentok. Semuanya berpihak kepada Israel. Akhirnya mereka melakukan aksi turun ke jalan setiap habis Jumat. Yang kuliah tadinya indoor pindah ke lapangan. Lembaga tahfiz, jadi lembaga tahfiz di Gaza itu dia paralel. Ada lembaga tahfiz Quran, ada lembaga murojaah. Jadi kalau membayangkan orang Gaza itu, kedekatan mereka terhadap Al-Quran seperti kedekatan orang Indonesia dengan HP, gitulah bayangannya. Jadi jarak 1 kilometer itu counter HP, di sana kita temukan lembaga Quran. Dan mereka itu ternyata terdidik dari sejak usia 7 tahun. Quran itu menjadi penolong, ya, termasuk sekarang gitu. Di saat dunia diam, ya, bersuara tapi kecil kan. Yang kecil-kecil itulah kita gitu. Maka yang pertama kali menolong mereka adalah hafalan-hafalan mereka gitu. Jadi setiap Jumat itu mereka aksi turun habis Jumatan itu saya selalu posting, Pak, di Facebook. Jadi kejadian hari Jumat, Sabtu saya mencari melengkapi data, Minggu saya posting. Setiap saya memposting itu menambah lagi ruh semangat saya. Mereka ada tagline setiap aksi, dan yang syahid berapa orang, yang luka berapa orang. Itu kisah-kisahnya tercatat semua di situ. Sampai setahun. Akhirnya teman-teman bilang, ini sayang kalau nggak dibukuin nanti di-ban gitu. Termasuk catatan saya tadi itu. Kalau catatan ini dibiarkan nggak jadi buku, itu nggak akan bisa dibaca gitu. Buatlah saya buku, Bapak Ibu sekalian, Parade Pembebas Palestina. Saya tidak pernah membayangkan akan berangkat lagi ke Gaza setelah saya buat buku 2019. Kalau tadi masuk dulu ke Gaza, keluar buat buku, ini buat buku dulu, bahasanya hadiah lah ya dari nulis buku itu. Dan ternyata aksi itu masih berlangsung. Jadi ketika 2019 itu momentum bulan Ramadan. Bayangin, walaupun 3 malam, itu bagi saya spesial banget. Sholat tarawih, menyaksikan bagaimana orang-orang soleh itu. Sholat tarawih, gak ada ceramah tarawih Pak di sana. Penuh. Kenapa? Karena antara imam dengan makmum, para penghafal Quran yang bukan hanya hafal, memahami tafsirnya. Kita ini perlu ceramah tarawih karena nggak paham, harus ada taujih gitu. Dan saya napak tilas menemukan orang-orang yang saya tulis di buku itu yang syahid itu. Ada satu peristiwa yang menggoncangkan nyali saya, ya. Ketika panitia bilang, lusa rombong kita akan ikut aksi itu. Bayangin, itu aksi menyeramkan karena saya yang posting kan. Saya almarhum suami saya baru meninggal waktu itu 7 bulan. Saya cuma menginformasikan ke anak-anak saya, besok Umi ikut aksi Masiratul Auda, Great Return March.
Anak-anak bilang, Mi janganlah Mi, kalau Mi ikut nanti meninggal, kita yatim piatu, kata mereka. Ketika saya saksikan itu lapangan besar Bu yang saya tulis itu, jujur saja kita nggak kuat, nyali kita belum sekuat mereka. Karena aksi baru mulai kena sniper Israel. Sniper itu nggak ada bunyinya, pelurunya tuh kupu-kupu. Ketika dia masuk ke jidat, dia mekar. Nah ini bolong, perut bolong gitu kan. Masuklah saya ke lapangan itu, diantarin oleh ibunya Rozan. Rozan udah syahid, jadi ibunya yang menggantikan. Itu orang menghadiri aksi itu, jarak dengan Israel 50 meter paling dekat, paling jauh 300 meter. Datang ke acara itu, aksi itu seperti menghadiri konser, Pak. Atau tablik akbar. Kagak ada yang ketakutan. Ada yang pakai kruk karena satu kakinya sudah diamputasi, ada yang dua kaki pakai kursi roda gitu ya. Lalu anak-anak mudanya sudah ada jarak 100 meter, mereka akan siap-siap untuk melakukan intifadah lah di situ. Tapi dimulai dulu. Jadi satu tamu itu ada semacam mukadimahnya, karena ada tamu juga dari Indonesia kan. Jadi ada tasmi Quran, ya kebayang lah tilawah yang dibaca Ahlul Quran, nangis gitu. Selesai tilawah itu bunyi bom. Kagak ada yang bergerak kecuali kita, Pak. 14 orang itu. Astagfirullahalazim. Nggak bisa begitu. Saya coleklah ibunya Rozan itu. Saya bilang itu ada bom. Nggak apa-apa, itu mukodimah. Terus itu ada orasi segala macam. Bunyi lagi yang kedua. Kita lagi yang kaget. Colek lagi kita, kata beliau, itu baru yang ketiga. Nah sebelum sampai yang ketiga, kita sudah diizinkan pulang. Itu antara alhamdulillah, astagfirullah ya. Bisa jadi nyawa kita, nyawa kita belum cocok dengan peluru Israel. Karena nyawa kita, jiwa kita belum sehebat warga Gaza. Ini teringat dengan kata-kata seorang anak di Al-Quds narik baju tentara gitu. Lalu jurnalis bilang, kamu berani banget itu narik baju-baju tentara begitu. Kamu gak takut ditembak? Tenang aja. Itu peluru yang ada di senapan Zionis itu udah dikasih nama sama Allah. Kalau itu ada nama saya dan saya yang syahid, saya bangga. Syahid karena membela Al-Aqsa. Coba bayangkan. Jadi bukan persoalannya kita nggak kena tembakan gitu. Pelurunya nggak pas kena jiwa kita. Amalnya belum banyak gitu ya. Belum sehebat mereka. Nah itu kisah. Nah Tufanul Aqsa ini kita tahu Indonesia generasi kita nanti tentu membutuhkan apa ya, kalau dia mau searching di internet, apalagi peristiwa yang sudah lama, rasa-rasanya berat ya. Maka buku ini sebetulnya saya tulis sebagai dokumentasi. Umur perjuangan kita bisa berhenti dengan kematian, tapi umur membebaskan Palestina, dia akan selalu hidup, ada kita maupun tidak ada kita. Dan dia harus melanjutkan generasi kita yang akan datang. Nah, apa Tufanul Aqsa Bapak Ibu sekalian? Jadi Tufan Al-Aqsa ini itu maknanya adalah banjir yang sangat besar. Ini sama dengan ayat ketika Nabi Nuh ya. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman fa akhazahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi, adapun kata Al-Aqsa, dia merupakan simbol, Pak. Kita menjaga Masjidil Aqsa dengan menguatkan perjuangan di Gaza. Jadi persoalan di Palestina ini ada 4. Pertama Gaza,
Kemudian yang kedua adalah Al-Quds dan tepi barat. Yang ketiga adalah tawanan Palestina. Yang keempat adalah pengungsi Palestina. Yang angkanya sekarang sudah ada 7 jutaan di berbagai negara. Tadi yang disebutkan MC ya. Hanya pengungsi Palestina yang gak boleh balik kampung. Bayangin coba. Kita ada kebakaran ngungsi 2 pekan aja gak tahan kita. Rumah masih belum rapi banget kita tempatin. Yang kena banjir itu nggak bakalan nunggu rapi lagi, nggak apa-apa dia tinggal di situ aja. Ini sudah dari tahun 48, 78 tahun mereka. Nah persoalan itu sendiri, makanya dia pusat perjuangan. Begitu juga penjajahan. Target mereka adalah menghancurkan Masjidil Aqsa. Kalau kita menjaga, mengembalikan kesuciannya, dan tidak ada satu orang penjajah Zionis Israel di bumi Palestina. Sama, mereka juga punya cita-cita seperti itu. Cuma bedanya mereka didukung oleh berbagai macam kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan media. Bahkan ketua wakaf Al-Quds itu mengatakan satu orang yang menistakan Masjidil Aqsa itu dapat upah 2 juta. Dananya nggak berseri. Dan kita merasakan termasuk korban boikot. Coba berapa tahun kita memberikan bantuan terhadap Zionis Israel untuk membantai saudara-saudara kita di Gaza dari sejak tahun 48. Maka kita harus membayar dengan taubatan nasuha dan harus menghidupkan boikot itu supaya kita harus terus bergerak. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, perlawanan pejuang Palestina 7 Oktober. Operasi Tufan Al-Aqsa yang dilakukan pejuang Palestina di Gaza adalah bagian dari upaya melawan Zionis Israel yang sudah melampaui batas melakukan kejahatan dan penjajahan di tanah Palestina. Jika diakumulasi 105 tahun. Hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? 85% tanah Palestina sudah dikuasai Zionis Israel. Yang tersisa 15%. Jadi sumber kekuatan umat Islam ini tinggal satu-satunya itu di Gaza. Ketika Gaza tidak kita kuatkan, kita tidak bantu, lalu Gaza mengibarkan bendera putih, tidak tahan lagi dengan pembantaian ini. Maka Allah cabut itu fardu kifayah menjaga Masjidil Aqsa dengan fisik, karena nggak ada lagi siapa yang menggantikan. Penduduk Gaza, tepi barat dan Al-Quds di dalam Palestina itu jumlahnya 5 juta. Dibagi 1,5 miliar berarti satu anak Gaza yang kita lihat bertahan dengan kelaparannya itu, dia membawa beban fisik 300 umat Islam. Satu fisik itu. Jadi kalau kita tidak membersamai perjuangan pada mereka, atau kita diam tanda setuju kan? Setuju dengan penjajah, diam tandanya kita membiarkan saudara-saudara kita yang mewakili visi kita menjaga Masjidil Aqsa terhina, tidak mendapatkan hak hidupnya gitu. Kemudian tuduhan mereka, ini gara-gara pejuang Palestina nih, kami jadi ngelawan tuh membantai anak-anak. Mereka lupa siapa yang pertama kali melakukan penyerangan tahun 48 sampai memperoleh 85% tanah itu. Mereka. Bahkan dipertanyakan, yang namanya pejuang Palestina Bapak Ibu sekalian, itu adalah tentara resmi seperti kita di Indonesia. TNI, kita lihat polisi gitu. Bahkan perlu dipertanyakan, ketika keberadaan tentara pejuang Palestina ini diam saja menyaksikan itu, tidak melakukan perlawanan, padahal mereka punya kemampuan untuk melawan. Bapak Ibu sekalian pernah baca hadis kan? Ada orang masuk celangak-celinguk ke rumah kita tuh. Dia mau ngambil barang kita. Atau sampai dia ngambil lah. Kita timpah tuh orang tamu itu, matanya kena, sampai kata Nabi sampai copot tuh mata, dia mati gitu. Kita gak berdosa karena kita mempertahankan harta kita.
Jadi yang kita mau pertahankan ini, maka dikatakan sejak Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, sejak itulah tanah Palestina menjadi wakaf umat Islam. Jadi ketika mereka menghinakan warga Gaza, pada dasarnya mereka sedang menghinakan 1,5 miliar umat Islam. Jadi bukan hanya semata-mata kemanusiaan, juz'un minal akidah. Jadi alasan perlawanan pejuang Palestina sama dengan alasan umat Islam wajib bela Palestina. Ini alasan 3 hal yang membuat kita wajib membantu Palestina. Pertama adalah penistaan Masjidil Aqsa. Membantu Palestina itu adalah juz'un minal akidah. Karena di Palestina, di Baitul Maqdis 16 sampai atau 17 bulan kiblat umat Islam dihadapkan di Al-Aqsa. Yang kedua tempat Mi'raj. Dan selama Mi'raj, Nabi memimpin sholat dalam keadaan hidup, dimakmumi 124.000 Nabi dan Rasul yang sudah tiada. Di area 14,4 hektar itu. Dengan kata lain, di setiap injakan kaki penjajah Zionis Israel dan ekstremis Yahudi, itu ada sujud para Nabi. Dan di Mi'raj itu diwajibkannya salat 5 waktu. Mestinya, karena ini juz'un minal akidah, mestinya umat Islam menyikapi kewajiban membantu Palestina seperti mereka menyikapi menunaikan kewajiban salat. Dia akan punya perasaan berdosa kalau tidak ikut ambil bagian. Dengan doa, dengan edukasi, dan Bapak Ibu sekalian hadir hari ini, bagian daripada saksi sejarah. Kalau Allah tanya, di mana kalian? Ketika Ahlul Quran di Gaza, mereka mewakili visi kalian, kalian ada di mana? Gitu ya. Kemudian negeri para anbiya. Ini kalau kita mau detailin banyak itu dalil-dalilnya. Di buku saya ada hadis-hadisnya. Dan yang paling penting, Palestina salah satu bumi Syam. Yordan sudah lama kerjasama dengan Israel. Suriah punya urusan dalam negerinya, Lebanon punya urusan dalam negerinya. Kita lihat satu-satunya sekarang adalah Palestina yang masih menjadi kekuatan bumi Syam. Ya, dengan 3 tadi itu ya, Suriah juga kita lihat sekarang banyak bantuan-bantuan dari Hizbullah, Iran dan segala macam hal kita lihat. Yang kedua adalah penderitaan rakyat Palestina di Gaza, di Al-Quds tepi barat, di pengungsian dan dalam tahanan. Sama beratnya. Apalagi kalau kita bahas di situ di buku saya juga dijelaskan bagaimana penyiksaan yang ada di dalam tahanan Israel itu. Bayangin Bapak Ibu sekalian pernah menyaksikan antara tahanan Israel yang diurus dengan para pejuang dengan tahanan Palestina yang disiksa. Rata-rata mereka pulang dari penjara Israel itu sarafnya sudah terganggu, ya, badannya udah bungkuk, giginya sudah copot, ya. Penyiksaan setiap hari. Terlebih lagi saat mereka belum juga berhasil mengalahkan Gaza, ya. Balas dendamnya itu kepada tahanan kita lihat. Nah, orang-orang ini bertahan di penjara, di pengungsian, di Al-Quds tepi barat dan di Gaza untuk kita, untuk harga diri umat, ya. Kalau mereka tidak bertahan, kelar sudah Palestina itu. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, normalisasi negara-negara Arab. Apa itu normalisasi? Yordan sudah tanda tangan kerjasama dengan Israel, Mesir, Emirat, Maroko, Sudan, Bahrain. Apa kerjasama mereka? Menormalkan apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di tahanan di mana-mana. Sama gerakan LGBT, gerakan feminis. Kita nggak berhadapan langsung tuh dengan dedengkotnya. Orang Islam dulu dibawa ke sana, dicuci dan segala macam hal, lalu debat sama kita. Sama seperti ini. Kenapa mereka sampai minta dinormalkan?
Katanya negara adidaya, kuat senjata, kok cuma 2,3 juta saja mereka nggak berhasil. Kenapa mereka nggak berhasil? Karena ada kekuatan Allah di Gaza itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggalang bantuan dana untuk Palestina, nggak lebih dari 4. Membantu penghafal Quran, calon penghafal Quran, membantu syuhada dan calon syuhada. Dan ini mereka kita lihat, Gaza Bapak Ibu sekalian, secara fisik memang menyakitkan kita melihat pembantaian itu. Secara maknawi, Gaza itu steril dari Ghazul Fikri. Bapak tahu Ghazul Fikri? Penyerangan pemikiran. Informasi melalui media, fashion, hiburan, akhlak-akhlak buruk, masuk semua ke Indonesia itu. Gaza nggak ada. Siapa yang bisa masukin? Orang mereka mau menyerang fisiknya kok, gitu. Ditambah lagi ahlul Quran, ditambah lagi bumi para anbiya. Jadi kalau kita membersamai para pejuang yang dikatakan tadi Ustazah Erika, man zahaza ghazian faqad gaz. Dan kita fardu, kewajiban kita itu bukan fisik. Kita melakukan yang tidak bisa mereka lakukan. Membersamai perjuangan, ya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya ke Gaza yang kedua, baru pulang 3 bulan, Gaza dibombardir. Nangis saya, berdoa sama Allah, Allah izinkanlah saya berangkat yang kedua kali. Doa saya diijabah. Bu Nur berangkat lagi ke Gaza. Panitia ada kelanjutan pertanyaannya. Kira-kira Bu Nurjana dengan Adara akan bawa dana berapa? Kita baru 3 bulan Bu, galang dana, kita kirim 500 juta. Belum ada apa-apa itu. Habis. Karena tidak mudah ngajak orang berdonasi untuk membebaskan Al-Aqsa, harus edukasi dulu. Tapi kalau kebakaran, bencana, nggak perlu orang dikumpulin, ayo kita kumpul semua mengadakan munasoroh untuk banjir misalnya. Enggak, karena udah paham. Saya dengan PD mengatakan berapa Pak? Sepekan dikasih waktu. 1 miliar Pak, saya akan bawa. Habis ngomong saya juga nggak tahu ini 1 miliar dari mana 1 minggu ini. Tapi itu surah Al-Ankabut ayat 69. Ketika kamu ridho, berjuang, bergerak, terus bergerak, mencari ridha Allah, Allah akan buka jalan-jalannya. Kalau kata orang Betawi Pak, sehari itu saya udah kayak kitiran. Bisa 4 titik. Jadi 15 menit saya ngisi, nanti dibantu tim untuk closing donasi. Pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Bapak Ibu tahu sepekan itu dapat berapa? 1,5 miliar. Saya juga bingung itu. Jadi ayat itu tuh betul-betul berlaku. Sampai malam saya mau berangkat, ada ibu-ibu itu janjian di Melawai, Bu Nur, saya titip lagi 150 juta, saya sudah tukar dengan euro. Kan harus tuh. Kan ada yang motor, ada laptop, ada emas, batangan ya. Batangan bukan yang kecil tuh Pak, yang besar-besar tuh. Kita udah nyari seminggu itu, kasih waktu menukar dengan uang dari rupiah kemudian ke dolar, dolar ke euro. Itu yang kita coba lakukan, edukasi ya. Karena yang mereka butuhkan ini adalah dana. Dana itu darah perjuangan. Negara-negara Arab sudah bekerjasama. Terakhir saya dapat kabar, bantuan tentara Emirat yang termasuk juga ikut menyerang penduduk Palestina. Coba bayangkan. Jadi mengerikan kita lihat. Jadi saya selalu mengatakan, recehan yang kita kumpulkan untuk Palestina itu kedudukannya lebih tinggi daripada jutaan dolar, tapi tidak digunakan untuk membebaskan Palestina. Jabatan kita, guru, kepala sekolah, ibu rumah tangga, ketika jabatan-jabatan ini kita gunakan untuk membebaskan Palestina, maka jabatan kita lebih tinggi posisinya daripada raja-raja Arab yang tidak membantu perjuangan Palestina. Jadi semua kita yang diamanahi harus terus bergerak. Air mata Gaza sejak 7 Oktober, ini kita gambarin secara umum saja.
Kalau kata orang-orang Palestina, Bu, yang kita lihat di sosial media itu baru 10% penderitaan. Kalau kamu lihat langsung, lebih sadis dari itu. Sejak 7 Oktober 2023 nih, Kamis 5 September 2024, hari ini sudah di angka 40.000 yang syahid, yang terluka 94.000, yang tertimbun 100.000 lebih. Karena sudah 1 tahun, mereka kadang-kadang berhasil masuk ke rumah mereka kumpulin. Udah masih ada yang berhasil, ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak. Sebanyak 620.000 pelajar sudah 11 bulan dicabut hak pendidikannya. Coba bayangkan, se-Jakarta orang udah hampir setahun gak sekolah, gak kuliah. Rumah gak ada, sekolah gak ada, rumah sakit gak ada, tempatnya di tenda-tenda. Tenda itu mereka tinggal, tiap hari ada suara bom yang gak pernah berhenti. Tidak bisa tidur sepanjang malam karena bunyi bom, suasana gelap dan serba mencekam. Anak-anak menjadi takut dengan suara apapun. Ketiadaan air bersih dan tenda di Rafah memiliki 1 toilet untuk 850 orang. Itu pun airnya gak cukup. Nah, ini yang berikutnya, 69.000 perempuan yang masih menstruasi. Sekarang lebih serem, Bapak Ibu sekalian. Awal penyerangan masih ada apotik yang buka. Mereka masih bisa mengkonsumsi obat anti haid karena kamar mandinya nggak ada air. Kemudian sekarang ini pembalut pun tidak bisa ditemukan. Ada seorang muslimah cerita, kami setiap haid itu tidak lagi pakai pembalut. Dan mereka ahlul Quran. Dan ketika mereka mau ke toilet, mereka bagaimana bisa? Privasi mereka bisa masuk dengan air terbatas, antrian sebegitu panjang. Tinggal di tenda dengan bau busuk di mana-mana, karena sampah tumpuk di mana-mana. Bau dengan bekas-bekas pengeboman dan segala macam hal. Makanya dikatakan, ini manusia langka Gaza ini. Penyiksaan yang sedemikian rupa itu membuat mereka terus bertahan. Perempuan ya. Diperkirakan sampai nanti itu 60.000 yang akan melahirkan, 1.400-nya harus sesar. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan sesar tanpa obat bius. Ada yang selamat dan ada yang tidak. Beberapa bulan yang lalu saya ke Istanbul. Ada keluarga Gaza yang berhasil dievakuasi untuk berobat. Bertemulah saya minta waktu. Namanya Ibu Maryam. 47 tahun. Suami dan anak kami berdua masih ada di dalam. Sejak 1,5 bulan gencatan pertama itu, kami tidak pernah melepaskan kerudung dan baju karena tidak ada lagi. Mandi pun tidak. Pertama kali dia mandi dan buka baju itu, Bapak Ibu sekalian, dan buka jilbabnya. Ketika dia buka jilbabnya, rambut yang nempel di pala itu copot dengan kuncirannya. Jadi hampir sebagian besar ummahat di tenda-tenda itu palanya botak. Karena ketiadaan air. Ketiadaan air. Dan mereka adalah ahlul Quran. Selalu saya ingetin ini. Kita baca hadis Bapak Ibu sekalian. Orang bisa masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada kucing ya, kalau nggak salah ya. Dan bisa masuk neraka gara-gara mengurung binatang. Ini yang sedang terkurung adalah para penghafal Quran yang mewakili visi kita dan mewakili kehormatan harga diri umat Islam. Jadi kita harus bergerak gitu maksud saya. Bergerak. Kulluna Falestiniun. Semua kita adalah Palestina. Ini nanti kita pending di sana. Nah, dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu sekalian, keteguhan Gaza di tengah penderitaan yang melampaui kemampuan manusia, tapi kenapa mereka tetap teguh? Mereka berada di pihak yang benar. Kalau bahasa Arabnya sahibul ard. Bapak Ibu sekalian pernah mungkin sekali-kali menyaksikan. Dia lahir di tanah itu, dia yang beli, surat-suratnya lengkap, punya sertifikat. Tahu-tahu orang datang ngakuin. Kita lihat bagaimana keberanian pemilik rumah itu. Sampai titik darah penghabisan.
Saya nggak bakalan tinggalkan rumah ini, nyawa sekalipun. Itu rumah tempat tinggal. Ini kita melihat keberanian mereka. Yang kedua, kedekatan dengan Al-Quran dari pemimpin, pejuang, dan rakyat Gaza hafal Quran. Jadi ada yang namanya, kalau nanti kita bisa kapan-kapan bahas tentang menteladani Quran ya. Kalau disertasi saya selesai, saya sebetulnya mau buat buku Bumi Gaza, Bumi Para Penghafal Quran. Dari metodenya, jumlahnya berapa, dan segala macam hal ya. Ini kita lihat dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, di tenda, mereka buka lembaga-lembaga tahfiz. Ada salah satu guru tahfiz yang ditanya, yang buka lembaga tahfiz barang-barang itu. Israel mengira mereka bisa menyerang keimanan kami. Mereka bisa menyerang kecintaan kami terhadap Quran. Wallahi mereka tidak akan pernah bisa. Jadi Al-Quran luar biasa. Ini juga seorang wartawan, nanti kita lihat videonya, sebagai ikon perjuangan mereka ya. Saya ingin menceritakan kondisi Bumi Gaza, Bumi Para Penghafal Quran. Ini satu keluarga hafal Quran, kita lihat. Saya lihat videonya aja ya. المهندس طارق سليم وإلى عائلته الذين هم معنا اليوم في هذا المكان الذين احتفلوا قبل أيام بإتمام آخر ابن الولايات المتحدة الكريم، بالإضافة طبعا إلى الابن الأخير في الولايات المتحدة. انتشرت صورة لكم وقد حملتم جميعا شهادات التكريم بحفظ القرآن الكريم. حدثنا عن هذا الإنجاز، ما مدى أهميته لعائلتك حتى حافظ الجميع على kurang dari 3 tahun hafal Quran. Ini saya contohkan أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم في المهندس طارق سليم. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bahas banyak banget mutiara-mutiara para penghafal Quran. Ada namanya Haja Azizah. Haja Azizah itu dia diwisuda hafal 30 juz Al-Quran mutkin ya. Itu usia 73 tahun. Dapat sertifikat. 2 pekan setelah itu dia dapat serangan Israel, genocide. Hancur tubuhnya. Dalam 2 pekan Haja Azizah ini mendapatkan 2 sertifikat, hafizah dan syahidah. Orang yang hafal Quran, dia akan memberikan mahkota kedua orang tuanya di surga. Orang yang syahid fisabilillah, dia akan memasukkan 70 keluarganya masuk surga tanpa hisab. Apakah hanya Haja Azizah? Tidak. Kita semua punya peluang untuk di umur kita yang tersisa mendapat 2 sertifikat ini. Maka sejak saya pulang ke Gaza, dari Gaza, sejak itulah saya ribat dengan lembaga tahfiz Quran. Dari mulai tahsin, tadarus, makhrajul huruf. Karena kita berharap pada saat Allah cabut nyawa kita, jangan sampai kita baca Al-Quran saja kita enggak tartil. Tidak membalas berbagai nikmat yang Allah berikan. Saya pulang dari Gaza itu begini, saya berdoa sama Allah. Makanya saya takut sekali meninggal di Gaza, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mau bilang sama ibu bapak saya, harusnya Bapak Ibu saya yang sudah uzur, kita bisa menyiapkan rumah yang sehat, mobil pribadi, kulkas yang penuh dengan makanan yang sehat, perawat, dokter pribadi, sebagai ucapan terima kasih kita kepada kedua orang tua. Tapi itu kan tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan rizki yang Allah berikan pada diri kita. Dan orang tua kita juga tahu. Tapi kita ingin bilang sama Allah, sama orang tua kita, ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Kalau hafal 30 juz itu anugerah dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa sama Allah, Allah jangan engkau cabut nyawaku sebelum banyak hafalan yang aku miliki. Kita berharap dengan hafalan itu Allah masukkan list kedua orang tua kita, kita bangunkan mereka rumah di surga. Walaupun kita tidak bisa membangunkan mereka rumah di dunia. Yang kedua, sejak Bapak Ibu meniatkan memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, berdakwah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kemerdekaan Palestina, maka sejak itulah kesyahidan mengikuti perjalanan hidup kita.
Lalu Allah memberikan kita list bahwa kita termasuk rombongan orang yang syahid fisabilillah. Maka kita akan menyempurnakan segala kekurangan kita terhadap anak-anak kita. Kita belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ternyata Allah masukkan keluarga kita 70 orang masuk surga tanpa hisab. Jadi Al-Aqsa kita adalah apa yang kita sedang kerjakan. Kita punya yayasan, Al-Aqsa kita itulah yayasan pendidikan. Mendidik orang dari tidak dekat dengan Allah sampai dekat dengan Allah. Lembaga tahfiz, bisnisnya, rumah tangganya, ngurusin keluarga yang sedang sakit. Dia bolak-balik ngurusin orang tua sakit. Itu Al-Aqsa dia. Ketika dia sabar, tidak mengeluh, berkhidmat, maka itu pertanda bahwa dia sudah dekat jaraknya dengan kemerdekaan Palestina. Ini adalah sebelum penyerangan 7 Oktober. Maka ketika 7 Oktober itu terjadi, Al-Quran ini yang pertama kali menemani perjuangan warga Gaza. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, mereka sudah mungkin hafal. Tetapi ketika mereka temukan dalam percikan-percikan surat ini, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Siapa tentara itu? Anak-anak yang dibantai, ibu-ibu, guru sekolah, semua, dan pejuang. Ada semacam kekuatan. Kita memang harus bersama Al-Quran, bukan bersama umat Islam yang pongah, yang tidak mau memperdulikan diri dia. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Menurut kalkulasi Zionis Israel, 42 itu adalah jenazah yang tidak berkurang. Tetapi di sisi Allah 42.000 itu mereka sudah mendapat tempat yang bagus. 5 menit lagi saya. Ini kita lihat dalam kondisi tidak sadar, tetap dia membaca. Ini dalam kondisi masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat mereka bisa mencabut tumbuh-tumbuhan, mereka akan hidupkan sampai Al-Aqsa merdeka. Ini kita lihat para pejuang anak-anak. Jadi anak usia 7 tahun Bapak Ibu sekalian sampai 10 tahun itu mereka sudah ribat dengan masjid. Makanya kalau kenalan di Gaza itu bukan nama CV-nya ini enggak. Nama saya Nurjana, saya punya masjid, di masjid saya ini ada 100 orang yang sudah diwisuda hafal Quran. Nama saya Siti, saya punya masjid, ada 100 orang yang sudah syahid. Mereka menempelkan dirinya itu dengan masjid ya. Maka usia 10 sampai 18 tahun mereka latihan fisik. Bayangin para pejuang yang diturunkan sekarang itu usianya 25 sampai 35 tahun dan mereka baru lulus kalau mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sudah hafal Quran semua. Ya terakhir ini closing ya, biar kita berkesan dengan video yang The barrage of deadly Israeli airstrikes has now been compounded by a dramatic rise in infectious diseases. Hospitals are overrun with civilian casualties and are running out of supplies.
فيها تراب اليوم نسقي بدموع ودم شهيد دم شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن التعبير وذنبه يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين وباللي صاير فينا لا ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فدك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا وشكون اللي بينا والله ما توحش ناس اللي جواتني. الحافظة هند رائد سليمان أهدي هذا سرد لروح أمي الشهيدة. لن نخضع لن نركع لن نخضع لن نركع لن نخضع لن نركع لا للذل لا للهوان. كانت أمنيتها أن تراني ساجدة للقرآن. أنا كنت أتمنى في هذه اللحظات أن تكون أمي بجانبي أحضنها عندما أنتهي من السرد لكن قدر الله وكانت شهيدة فأهدي هذا السرد لروحها. يحلول بنا يحلول بنا ويا طيلي خط مقتول بنا أنت بدك تطلعنا من دارنا؟ مش راح تطلعنا يعني عيرضنا وعرضنا ودارنا مش تاخذها من لو شو ما بدك تعمل شو ما تجيب جرافات ماكينات شو ما تجيب جبات ربنا معانا ربنا حامين مدام ربنا معانا ايش بيزم ورب العباد أكبر من كل الدنيا ولا أكل ولا شرب وقاعدين مصدقين الحمد لله الحمد لله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلموا أن المقادير بيد الله جل وعلا وليس بيد أمريكا ولا إسرائيل. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, terus mengedukasi diri dan mengedukasi umat. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghimpun donasi kita. Setetes kepedulian jika kita kumpulkan akan menjadi lautan kepedulian. Dengan dana kita bisa menyembuhkan yang sakit, kita bisa membangunkan rumah mereka dan bisa mengenyangkan perut mereka. Dan yang terakhir adalah mendoakan. Doa sebagus apapun tidak akan sampai kalau terhalang oleh maksiat kita. Jadi Palestina mengingatkan kita untuk segera memperbaiki diri agar kita masuk dalam rombongan orang-orang yang terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, materi yang sangat luar biasa hari ini disampaikan oleh pembicara kita, Ustazah Hajah Nurjana Hulwani SAGME. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan juga kepada anak kita, saudara kita, tetangga kita. Memang Masya Allah kalau berbicara Palestina yang sangat luar biasa, akidahnya, kemudian ahlul Qurannya sangat menyentuh hati kita. Karena saya juga pernah terlibat jadi penerjemah ya, salah satunya saya menerjemahkan dulu ketika ACT masih ada tuh Sister Tahani. Itu Masya Allah memang sampai ya menitikkan air mata karena di sana perjuangannya sangat hebat dan sangat luar biasa kerasnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, ini belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nurjana. Mungkin ini lebih ke apa ya, curhat gitu ya, Ustazah. Kalau kita bicara Palestina ini, mohon maaf. Anak saya sekarang sudah usia 23 tahun, sudah menikah. Dari anak saya belum lahir. Palestina ini kan udah dijajah ya Ustazah. Tapi dari tahun ke tahun, walau ada peristiwa setahun yang lalu, tapi kenapa umat ini seperti melihat Palestina itu timbul tenggelam. Dan Palestina ini saya setuju sekali dengan banyak sekali aktivis yang mengingatkan bahwa Palestina ini bukan tren. Kenapa pas ada peristiwa baru kita rame? Ini udah 70 tahunan dijajah gitu ya. Bahkan yang tadinya pro-Palestina saja bisa dengan mudahnya membeli tiket Bruno Mars gitu ya, yang harganya 8 juta. Yang kemarin-kemarin bisa kencang berteriak. Sekarang duduk kembali makan di McD itu biasa aja gitu. Kenapa? Bisa begitu kenapa ya Ustazah? Jadi apakah gimana ya? Apa masih kurang gitu pelajaran yang terjadi di Palestina untuk umat ini gitu ya? Saya tuh jadi takut, khawatir kalau rakyat Indonesia seperti ini, bisa jadi Allah akan memberikan cobaan kepada negara ini yang kita tuh nggak kuat gitu. Dan saya malu sama teman-teman kita di Sydney, khususnya di Aussie gitu ya. Mereka setiap hari Ustazah demo, dan itu demonya tuh bukan yang kita ngumpul gitu ya. Enggak, mereka tuh long march. Dan itu bisa 500 sampai 1000. Itu Sydney. Dan itu non muslim. Muslimnya dikit gitu. Sebenarnya apa sih? Ya mohon maaf itu keresahan saya sih Ustazah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya pola kita memang kalau kita kan pendekatannya ini PR kita jangan non muslim dulu lah. Yang orang Islam dulu nih mesti dipalestinain gitu. Jadi menurut saya yang sebetulnya secara umum pergerakannya jauh berbeda ya. Saat ini jumlahnya udah jauh lebih banyak ya. Pergerakan juga udah lebih banyak. Cuma memang
itu tadi kita mulai dari yang hal-hal yang kecil ya, mengadakan edukasi kepalestinaan. Ada pengajian sekolah, ada tema Palestina ya. Terus sampai orang itu menjadikan kewajiban membantu Palestina seperti kewajiban sholat gitu. Dan itu memang butuh waktu. Dan akan ketemu orang-orang yang seperti militan itu pasti ada gitu. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, sebagian besar bantuan-bantuan yang dikumpulkan itu dari orang-orang yang sebetulnya dia juga mustahik. Seperti kemarin saya baru pulang juga, baru 2 hari, acara konferensi 1 tahun Tufanul Aqsa, itu di Mesir. Banyak para dai-dai itu kan ditangkap-tangkapin di penjara itu. Dalam kondisi mereka disiksa saja, mereka mengadakan galang donasi. Dan tidak sedikit itu di kita juga gitu. Orang, jadi bukan yang Allah minta itu jumlah yang besar gitu. Kan mulai dari yang recehan dulu tuh. Tapi jangan lama-lama gitu. Kita harus ngumpulin para pengusaha. Kita harus ngumpulin para, coba kalau dia punya followersnya banyak, selebgram. Saya yakin itu, konten-konten di YouTube itu berapa dapatnya? Niatin aja buat Palestina. Itu yang membuat ada masa-masa kita marah dengan diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya punya followers banyak itu harus kita beli ya gitu. Jabatan bisa kita beli gitu ya. Kita nggak apa-apa deh galang donasi dulu gitu untuk membeli jabatan itu. Karena kekuatan jabatan kan lebih tinggi daripada grassroots ya, masyarakat itu sendiri. Tapi itu sudahlah, biar mereka berjalan dengan amanahnya masing-masing. Sekarang lingkungan kita. Jangan sampai di rumah kita sendiri Al-Aqsa itu tidak ada gitu. Dari mulai rumah, lingkungan ya. Sampai nanti sekarang aja kita udah hampir setahun. Orang udah merasa biasa aja tuh. Padahal pembantaian penjajah nggak pernah istirahat menjajah. Warga Gaza nggak pernah istirahat untuk melawan. Kita yang dikasih kebebasan untuk membantu, mengedukasi. Coba bayangkan kalau kita mau ngadain acara tentang Palestina, kan nggak mungkin kita ngajak orang galang dana dulu sebelum orang paham dulu, kan begitu kan? Paham dulu, pemahaman itulah. Kalau pemahaman sudah nyampe, itu bisa jadi. Saya kadang-kadang buka open donasi barang, ya ada kita salah satu garasel misalnya, kita umumin tuh. Bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan baju baru bisa disumbangkan untuk Palestina. Nanti kita jual, kita ini lagi. Yang kelebihan ruko, yang kelebihan mobil, yang kelebihan handphone gitu ya. Kalau ruko orang banyak punya ruko, itu kan sama dia punya jilbab 10. Disumbangin 1, itu sampai jihad fisabilillah, itu sampai kita meninggal ngalir pahala syuhada itu ke kita gitu. Jadi memang butuh sekarang ini kalau menurut saya bergerak aja dulu. Kalau kita mengkritisi orang yang belum bergerak capek nanti, waktu kita habis gitu. Jadi buat gelombang gitu, gelombang kekuatan ya. Insya Allah lama-lama ini akan bergerak. Tapi kalau kita ya, saya sudah hampir 20 tahun menggeluti perjuangan Palestina ini, pesat sekali respon umat Islam di Indonesia dibanding sebelumnya ya. Sekarang orang menjadi kebanggaan ya untuk bisa membela, tetapi memang tidak boleh redup ya, harus dijaga gitu, istiqomah gitu ya. Saya pikir itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, satu penanya lagi. Ya, saya ada acara lagi jam 1, mohon izin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, cuma sekaligus juga penjelasan. Jadi kan kita tahu ya, sebenarnya dulunya Israel itu kan bukan sebuah negara. Nah, itu penduduknya itu kan sebenarnya kan terusir ya dari Eropa. Kalau misalkan saya salah, itu tolong dibenarkan ya kok ini. Jadi sejarahnya itu kalau saya nggak salah itu kan disengajakan oleh Adolf Hitler untuk udah disetengahin aja si orang ini gitu.
pasukan inilah istilahnya, supaya dunia tahu mereka itu seperti apa gitu. Ke bangsa ini terusir, ya qadarullah, masuklah dia ke tanah Palestina, yang Palestina sendiri pun juga sebenarnya damai, sejahtera, adil, makmur lah gitu. Palestina yang begitu toleransi memberikan mereka pintu masuk lah istilahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah saat itu Palestina sendiri atau rakyatnya atau negaranya sendiri tidak mengetahui bahwa mereka ini terusir? Kenapa mesti terusir? Berarti kan ada alasannya. Apakah mereka tidak mengetahui atau mereka mengetahui tapi ya sudahlah, kita sesama manusia saling bantu. Dan pada akhirnya ada udang di balik batu, jadi mereka mengambil satu tapak tanah, satu lagi dan seterusnya akhirnya mulailah Zionis ini kan gitu. Ini seperti barusan saya berpikir seperti kayak Indonesia ini sebenarnya juga dijajah, tapi kita nggak merasakan bahwa dijajah. Dan berarti gini, kita ini kan bergaul dengan orang-orang Cina yang notabene kita tuh sebenarnya kita tahu dari media sosial bahwa banyak pasukan Cina sebenarnya udah masuk ke kita. Tetapi karena kita nih, saya nggak kurang paham toleransi seperti apa sih yang sebenarnya bertoleransi gitu loh. Sudah tahu ini salah, sudah tahu ini nggak benar, tapi masih ditoleransikan. Nah, maksud saya gini, kalau ini begini terus, ya kan, apakah bisa terjadi seperti kayak Palestina yang seperti ini gitu loh. Walaupun kita belum sampai ke Palestina gitu. Jadi itulah maksud saya. Jadi mungkin tanda ininya adalah toleransi, artinya kita membiarkan begitu aja, tapi kita sendiri pun nggak tahu sebenarnya di balik kebaikan mereka atau di balik pemikiran mereka tuh ada sesuatu yang mau mereka caplok gitu loh. Iya Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, jadi kalau kisahnya Palestina itu kan panjang ya sejarahnya itu. Yang buka pintunya kan Inggris ya, Balfour itu. Sejak itulah dengan kalau kita bilang tuh ada regulasinya yang menguatkan. Kan sebelum dijajah oleh Israel kan Palestina dijajah sama Inggris kan. Momentum itulah dia kemudian memberikan hadiah kepada orang Israel untuk tinggal di Palestina. Nah, lalu dimanfaatkanlah oleh sekutu-sekutunya ya sampai saat ini. Bahkan ada semacam orang bahasa ya, pakar sejarah itu, siapa yang menguasai Palestina menguasai dunia. Nah, sekarang ini kan bonekanya bisa jadi Israel, tapi di belakang layar itu kan Amerika dan negara-negara yang apa istilahnya ya, yang mendukung normalisasi begitu. Jadi kalau sisi lain dalam surat Al-Isra itu juga skenario Allah yang orang-orang Yahudi berserakan di mana-mana, yang Zionis ya, itu sepakat yang kita nggak pernah bermasalah dengan Yahudi sebagai agama. Itu lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Yahudi Zionis, dia menistakan masjid kita, membunuh warga Palestina, itu yang kita perangi. Sama seperti non-muslim gak ada masalah, silakan kita berbaur. Tapi kalau non-muslim itu menistakan agama kita akan lawan. Jangankan non-muslim, orang Islam menistakan Islamnya sendiri juga kita lawan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, apakah Indonesia seperti itu? Ya mungkin banget. Secara fisik kita udah merdeka, tapi secara dari jiwa dan segala macam bisa jadi sudah terjajah. Dan bisa jadi suatu saat kita wallahu alam nauzubillah min zalik ya. Jadi itu tadi ya, kita lihat tidak semua kebaikan mereka kan pintu masuknya itu kan melalui pendidikan, melalui pekerjaan, melalui segala macam hal. Cuma bedanya dengan Palestina, orang Palestina itu satu komandan ya dari rakyat sama ini, makanya kan mereka sebetulnya mau buat ribut antara. Kan kalau orang disentuh, dibunuh anak segala macam hal itu tujuannya adalah supaya pemimpin goyah. Udahlah nggak apa-apa, kita ngalah saja sama Israel, yang penting kita nggak terjajah begitu. Nah ternyata mereka nggak berhasil satu kompak. Nah kita lihat setelah Ismail Haniyah terbunuh syahid ya,
2 pekan setelah itu kan pemilihan. Mana ada pemilihan dunia itu lancar jaya, nggak ada gesekan dan segala macam hal. Mereka bisa membunuh fisiknya, tapi fikrohnya nggak akan pernah bisa dibunuh. Jadi kalau ini nggak ada yang lain. Maka dalam Islam kita tidak boleh figuritas. Kalau kita figuritas, tokohnya itu meninggallah dakwahnya, itu nggak boleh. Nah itu yang kita ini kan. Jadi kurang lebih hampir sama Bu. Jadi kalau sisi lain dalam surat Al-Isra itu nanti kalau kita bahas dijelaskan. Ada skenario Allah yang kita tidak tahu bahwa memang Yahudi Zionis itu dikumpulkan dalam satu tempat supaya untuk membunuhnya itu gampang gitu. Karena nanti kan udah dijanjiin sama Allah. Sebelum kiamat terjadi, daulah Islamiyah itu adanya di Palestina gitu. Bahkan kuburan mahsyar adanya di Palestina gitu. Jadi ini kita lihat dan mereka satu kompak dan kita hakul yakin. Perkembangan terakhir ini itu makin melemah Israel. Nggak ada kekuatan lagi. Jadi kalau mereka bilang sekarang ini jumlah yang luka parah sedikit, itu di data kita lengkap. Makanya kenapa Gaza itu bisa membuat data lengkap itu. Luar biasa, memang mereka cerdas sekali Bapak Ibu sekalian. Suatu saat buat roket, bom dan segala macam hal, semua bahan-bahannya udah dilarang. Mereka bisa buat apa yang ada di dalam. Kalau saya sih bahasanya, pada tangan-tangan mereka ada kekuatan Allah ya. Karena logikanya nggak masuk akal gitu. Begitu ya. Nanti kapan-kapan ada tuh kajiannya, sejarah Palestina insya Allah ya. Itu saja mungkin lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya terakhir tadi. Oh ada ya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya sih nggak tahu ya apakah ini yang selama ini saya melihat aja dari peperangan itu kan bukan hanya Palestina gitu ya, ada Rohingya dan segala macam. Tapi yang membuat saya penasaran dan Masya Allah, apa sih rahasianya ibu-ibu Palestina itu bisa membuat anak-anak Palestina setangguh dan sekuat itu? Padahal di peperangan yang lain gak sehebat mereka gitu. Apa sih Ustazah yang mungkin terutama saya kan juga ibu pendidik gitu, hal apa yang harus kami lakukan supaya kami juga bisa mencontoh seperti ibu-ibu Palestina? Terima kasih. Jadi kalau di buku saya ceritain juga itu penyebab keteguhan warga Gaza ya. Coba bayangin. Ketika dia diangkat si ibu-ibu dari reruntuhan masih penuh dengan debu tuh. Dia bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah kalau engkau ridho dengan nyawa anak-anak kami ikhlas gitu. Bahkan satu marga itu bisa habis dalam 1 minggu. Karena pembomannya itu luar biasa. Ketika mereka dibom, mereka harus pergi, gak bisa nyelamatin yang ada gitu. Apa yang rahasia mereka tadi? Dekat dengan Al-Quran. Pembinaan yang luar biasa ya. Dan tadi lupa saya sampaikan. Jadi setiap dari mulai kecil itu mereka bukan hanya menghafal, memahami tafsir. Jadi materi tentang jihad melawan penjajah itu sejak kecil dibunyiin. Jadi udah melekat. Maka tadi ada kata-kata itu, mereka akan mengusir kami keluar dari Gaza, nggak mungkin kata dia. Kami ada Allah gitu. Ada seorang bapak-bapak diwawancarai. Gimana kamu makan, nggak ada bensin, nggak ada segala macam. Allah maujud kata dia. Dan bagi mereka anak-anak yang sudah meninggal, mereka tahu posisi penderitaan kayak apapun bagi mereka itu nggak ada apa-apanya di dunia ini karena membela agama Allah daripada penderitaan di neraka dari Allah azab karena kita lalai terhadap perjuangan pembebasan Palestina ini. Jadi kuncinya dekat dengan Allah. Yang kedua di medan langsung. Melihat bagaimana orang tuanya dibunuh, rumahnya dihancurkan. Itu kan pelajaran bangkit luar biasa. Dan kesolehan. Jadi anak-anak sejak 7 tahun itu dia di masjid. Nanti ada evaluasi dia di masjid itu sholat jamaah apa enggak. Terus ada lagi evaluasi di dalam rumah. Di dalam rumah itu dia berbakti enggak dengan orang tua. Kemudian hafalan Qur'annya. Gimana mereka tidak mungkin kalau semua satu keluarga itu memurojaah hafalan Quran dan Al-Quran mereka hafal itu. Saya pernah wawancarai kembar itu. Bangga banget ya anti kembar ini udah hafal Quran. Ekspresinya bisa saja. Kami menghafal Quran itu bukan ingin dipuji. Kami ingin membebaskan Al-Aqsa. Waktu saya datang ke lembaga Quran, itu pimpinan Qurannya bilang begini. Alhamdulillah perang Asfu Ma'kul kemarin
alumni penghafal Quran di sini syahid 10 orang. Bangga sekali kami. Kapan-kapan kita kaji itu tentang Al-Quran ya, Masya Allah, wisuda mereka, bagaimana mereka luar biasa. Dan sekarang ini bahkan ada operasi, saya nggak tayangin videonya, ada seorang anak itu lukanya terbelah gitu, terpotong di bagian kaki, itu tidak ada listrik, pakai penerang HP, dan tidak ada bius. Jadi dijahit dengan manual itu, sampai si anak itu baca Al-Quran untuk mengurangi rasa sakit. Ada yang berhasil, sampai dia dijahit, dia selamat gitu. Tapi kalau sakitnya udah parah di mana-mana, yaitu berjalannya dia memurojaah hafalannya, berhenti dari rasa sakit yang sudah nggak tahan lagi. Itu ya, jadi banyak betul. Makanya kita selalu mensyukuri nikmat, ketemu dengan keluarga, ya, membaca Al-Quran, menghafal Quran. Kita nggak ada seperti mereka, makanya kita harus melawan. Yang dikatakan tentara kita, yang menghalangi kita semua itu adalah tentara siapa coba? Hawa nafsu pribadi kita. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu musuh-musuh Allah kalau kita belum berhasil mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Makanya saya senang tadi dengar jam 7 katanya udah pada ngaji ya di sini. Itu saja mungkin. Ya. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita Ustazah Hajah Nurjannah Hulwani SAGME. Mudah-mudahan hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita edukasikan ke yang lain, terutama keluarga kita. Insya Allah acara hari ini telah selesai, namun sebelum ditutup ada beberapa informasi. Mungkin Bapak Ibu yang ingin hadir besok yang waktunya kosong, insya Allah besok itu ada agenda memperingati Nabi Muhammad SAW sekaligus Milad Marwah Muslimah Center yang pertama. Jadi kami ini usianya masih lucu-lucu Bu ya, jadi mohon doanya ya, karena kecil masih gemes-gemesnya. Mudah-mudahan ini bisa semakin eksis lagi, kami memberikan manfaat untuk umat ya, khususnya ummahat atau muslimah ya. Ini insya Allah kami mengangkat tema adab menyambut kelahiran dan pendidikan anak dalam Islam. Insya Allah pengisinya Teh Nini Mutmainnah dan guru kita Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Beliau pembina Yayasan Marwah Muslimah Center. Dan insya Allah kami juga punya program yang sangat dahsyat untuk mempererat keluarga. Kami punya program Family Camp ya, Marwah Family Camp. Itu insya Allah akan diadakan di tanggal 20 Desember sampai 22 Desember. Ini seatnya terbatas, kami Marwah Muslimah Center bekerja sama dengan Damar Langit Resort yang ada di Puncak. Tempatnya bagus, kemudian kami berusaha menghadirkan pembicara-pembicara yang spesialis di bidangnya. Salah satunya ada guru kita ya, qadarullah, beliau juga sepupu saya, abang sepupu, guru saya juga, itu Ustadz Ajo Bendri Jaisyur Rahman. Ya, jadi praktisi parenting, karena ini judulnya Family Camp, dan insya Allah ini seatnya terbatas, satu seatnya 4 orang. Lebih indah lagi kalau yang ikut suami, istri, 2 anak, dan 2 anaknya ikut. Tapi kalau bestie saya gimana Ustadz? Saya punya bestie 3 orang lagi, boleh ikut nggak? Boleh. Ya, nanti boleh hubungi admin kami di admin Marwah Muslimah Center. Ya, nanti insya Allah akan kami sebarkan flyernya, dan juga ada flyer dekat kami ini, boleh diambil ya untuk dilihat-lihat dulu. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, kami bawakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya, mudah-mudahan kami tetap bisa istiqomah memberikan kebaikan-kebaikan untuk muslim dan muslimah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.